haru. Jangan lupa tekan tombol Sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kalian membayangkan, yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab, justru diminta kawin kontrak oleh majikannya sendiri? Bukan karena cinta, tapi karena alasan yang jauh lebih mengejutkan. Ia dibayar mahal, dijanjikan kemewahan, namun ada satu rahasia yang membuat semuanya terasa mengerikan. Kenapa ia setuju? Dan apa sebenarnya tujuan sang majikan? Simak kisah nyata ini sampai habis, karena cerita ini bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang harga diri, pilihan hidup, dan luka yang sulit disembuhkan. Namaku Dini. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di Indramayu. Di tempat itulah, hidup terasa begitu pelan, kadang terlalu pelan sampai rasanya seperti tak bergerak. Hari-hariku diisi dengan memasak nasi di tungku kayu, mencuci di sungai kecil yang airnya makin keruh, dan menatap langit sambil berharap, ada keajaiban yang datang. Bapak tak lagi kuat bekerja. Usia dan penyakit lambung yang tak kunjung sembuh membuatnya sering meringis di kasur bambu reot di sudut rumah. Sedangkan ibu, setiap pagi mengayuh sepeda tua demi menjajakan sayur keliling kampung. Tapi akhir-akhir ini, kakinya sering gemetar. Kata bidan desa, ibu mengidap tumor rahim. Kami butuh biaya untuk operasi. Banyak. Sementara aku, hanya lulusan SMP. Di desaku, wanita seusiaku biasanya sudah menikah atau menjadi TKW. Entah kenapa, aku merasa takut menikah muda. Aku tak ingin seperti kakakku, yang ditinggal suaminya dan pulang membawa anak di usia belum genap 20. Suatu sore, saat sedang menyiram bunga yang sudah hampir mati di halaman, seorang tetangga datang, Bu Darsih namanya. Ia adalah mantan TKW yang kini jadi perantara tenaga kerja luar negeri. Ia tersenyum manis sambil berkata, "Din, kamu cantik, masih muda. Kalau kamu mau, saya bisa bantu berangkat ke Arab. Gaji besar, majikan kaya. Kerja di rumah saja, enggak berat." Awalnya aku menolak, tapi setelah mendengar biaya yang dijanjikan bisa mencapai 5 juta per bulan, bahkan lebih kalau majikannya baik, aku mulai goyah. Apalagi, Bu Darsi bilang, aku bisa berangkat gratis tanpa biaya, asal paspor dan foto sudah siap. 3 malam aku tak bisa tidur. Kulihat wajah ibu di atas kasur, makin pucat. Bapak pun sudah makin lemah. Aku tahu, aku bukan siapa-siapa. Tapi jika ada satu hal yang bisa kulakukan untuk menolong mereka, inilah saatnya. Aku menatap langit malam dan berbisik dalam hati. Ya Rob, lindungi aku. Kalau ini kuatkan aku. 2 minggu kemudian, aku berada di Jakarta. Bersama belasan perempuan lain, aku tinggal di sebuah rumah penampungan sempit milik agensi penyalur. Di sana, hari-hariku diisi dengan pelatihan dasar, cara membersihkan rumah, menyetrika, memasak ala Timur Tengah, bahkan menghafal doa-doa pendek dalam bahasa Arab. Tapi, ada yang ganjil. Kami tidak diberi banyak penjelasan soal kontrak kerja. Kami bahkan tak pernah ditunjukkan nama perusahaan penyalur resmi. Hanya satu